Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Di malam yang sunyi ini, bersama Bang Fawa, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri mengerikan legenda hantu Sematiana dari tanah Kalimantan. Ya, Kalimantan adalah sebuah pulau yang memiliki budaya dan legenda yang sangat banyak. Salah satu hantu yang terkenal di Pulau Kalimantan adalah Kuyang. Dan Kuyang ini bukan satu-satunya siluman dari Kalimantan. Ada juga siluman atau hantu yang bernama Anak Sima. Nah, Anak Sima ini digambarkan sebagai sosok hantu bayi yang suka memakan jantung manusia. Legenda urban ini sangat populer di kalangan masyarakat suku Banjar, Kalimantan Selatan. Menurut cerita, Anak Sima adalah makhluk jadi-jadian yang setengah manusia dan setengah siluman. Sosoknya menyeramkan, tapi bisa tetap berwujud bayi imut jika sedang mengincar mangsa. Konon, Anak Sima mulanya adalah bayi hasil cinta terlarang. Sang ibu yang malu punya anak di luar nikah, akhirnya membuang janinnya itu ke hutan pedalaman di tanah Banjar. Bayi itu dibuang ke hutan dalam keadaan hidup, ditinggal ibunya berhari-hari di hutan. Ternyata bayi itu tidak meninggal dunia. Ia kemudian diambil dan diasuh oleh siluman Takau, makhluk astral yang terkuat di tanah Banjar. Siluman Takau sangat menyayangi Sima, bahkan rela mewariskan ilmu dan kekuatannya kepada anak asuhnya itu. Sima menjerat korbannya dengan tangisan, lalu membolongkan punggung korban untuk mengambil jantungnya. Konon, dahulu kala, ada seorang perempuan tua jadi korban Anak Sima saat mencari kayu bakar ke dalam hutan. Anak Sima menangis memanggil umanya yang artinya ibu. Karena kasihan melihat ada bayi manusia sendirian di dalam hutan, si perempuan tadi akhirnya menggendong bayi tersebut dan ingin membawa pulang ke rumah untuk diasuh. Dalam perjalanan pulang, perempuan tersebut merasa punggungnya perih, kemudian mencoba memeriksa. Ternyata punggungnya sudah luka dan bolong karena dagingnya dimakan sedikit demi sedikit oleh Anak Sima. Siluman bayi itu kemudian mencopot paksa jantung wanita itu lalu memakannya. Masyarakat di Banjar percaya bahwa Anak Sima terus mengincar korban dalam hutan. Konon lagi, masyarakat setempat kadang masih mendengar tangisan dari Anak Sima. Bahkan ada mitos juga siapa yang memiliki beberapa helai dari rambut Anak Sima, maka orang itu akan mempunyai ilmu gaib, seperti bisa menghilang, kebal akan senjata hingga jadi kaya raya. Berkaitan dengan Anak Sima ini, ada juga hantu yang berhubungan. Dialah Sematiana. Nah, Sematiana ini adalah makhluk halus yang senang meminum darah wanita yang baru saja melahirkan. Makhluk ini dikenal di daerah hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Apakah ini ada hubungannya? Yang dari Kalimantan Selatan bernama hantu Sima, yang dari Kalimantan Barat bernama Sematiana. Agaknya, kalau kita hubungkan, nama ini benar-benar agak mirip. Ada ujung-ujung atau unsur bernama Semanya. Nah, saat pertama kali mendengar nama Sematiana, saya, sang narasumber, menduga makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau Matiana. Namun setelah mendengar penjelasan dari umaknya atau ibunya, makhluk ini jelas berbeda. Sematiana berukuran kecil mirip tuyul, berambut panjang dengan banyak kepangan di kepala menyerupai konde. Lidahnya sedikit panjang, serta memiliki mata besar yang tampak melotot. Keberadaannya ditandai dengan suara ketawa yang sangat melengking. Nah, kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat. Mungkin sekitar tahun 1979.
di bulan Desember. Ini kisah dari ibunya narasumber atau sang penulis, umaknya. Waktu itu, umur umaknya ini baru 10 tahun, atau kalau sekarang masih SD. Malam itu pukul 7 malam. Kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus sela-sela dinding rumah. Tak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak tinggal di huma atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tak ingat waktu itu ia duduk di kelas berapa. Yang dia ingat malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatannya di atas sabak atau papan tulis kecil. Zaman itu buku dan pena adalah barang mewah. Anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Saat itulah Ai Karom tiba-tiba mengetuk pintu. Ine atau sang nenek buru-buru membuka. "Cepatlah ke rumah Long Milah, dia akan melahirkan." Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung waktu itu. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh ya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Ine adalah panggilan untuk nenek. Ine dalam cerita ini adalah neneknya Uma, neneknya sang penulis atau sang narasumber. Sedangkan Ai Karom adalah tetangganya yang berjarak 2 rumah dari rumahnya Uma. Malam itu dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Ine berjalan ke rumah Long Milah. Udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sorenya baru turun hujan. Abang dan kakak Uma ada di rumah, ditemani Ai atau sang kakek yang sibuk menenun jala ikan. Kakek ini adalah suami dari Ine. Rumah Long Milah ini berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah itu, dari rumah Uma, paling tidak dibutuhkan waktu 10 menit. Namun, perjalanan malam itu terasa panjang. Uma dan Ine harus melewati kebun karet. "Bu, kita tadi kan sudah lewat pohon yang ini," kata Uma kepada Ine menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya jadi semacam batas antar pemilik kebun. "Sudah, jangan bicara apapun. Kayaknya ada yang iseng," kata si Ine. Uma pun yang saat itu masih SD terdiam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Milah. Ai Karom atau Mbah Karom sudah ada di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang, karena harus memberitahu warga lain di sisi kampung. "Hehehe, ada yang nakal ya?" tanya Ai Karom. Sudah biasa itu Ai," sahut si Ine. Uma waktu itu tak begitu paham. Udah berapa lama?" tanya Ine ke salah satu warga yang lain. "Wah, 7 jam nek," kata warga yang lain itu. "Sepertinya ada yang mau anak ini lahir malam hari." Dan ternyata itulah alasan dari Ai Karom keliling kampung mengundang warga untuk berjaga-jaga. Uma yang waktu itu masih kecil tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan Ine, nak, jangan kemana-mana. Jangan berpisah ya. Jangan main belabok." Belabok itu artinya sembunyi. Maksudnya ya main petak umpet. Ada sekitar 10 orang di sana. Ine bersama 2-3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Milah meraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap-cakap. Asap tembakau mengepul. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itulah Uma mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh iya, rumah di saat itu berupa rumah panggung. Itu untuk mencegah banjir dan gangguan binatang buas. Suara ketawa itu tak terdengar jelas. Ine keluar dari dalam rumah. Kalian dengar suara itu?" tanya Ine kepada para lelaki di ruang tamu. Semua berpandangan.
Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Ada Semantiana, kata Ai Karom. Ia menghisap tembakau rokoknya dalam-dalam. Sudah lama tak kejadian. Ai Karom bangkit dari duduknya. Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah ya. Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Mereka segera bergegas. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa dari mereka ini tertidur. Dan Uma masih terjaga menyimak hal-hal aneh yang baru ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju kamar. Ia mengintip dari balik tirai. Suara tawa terdengar lagi. Dan suara itu masih terdengar ada di dalam. Dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut-ngurut perutnya Long Mila. Dua warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Long Mila tampak melotot. Lehernya tegang. Long Mila berteriak kencang sambil berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot melirik ke jendela. Uma yang waktu itu masih kecil menatap ke sana. Di sana, di luar jendela, ada sepasang mata kecil muncul dari kegelapan. Mata itu mengedip lalu hilang. Tawa itu terus muncul untuk kesekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu diawasi. Ia kembali berbaring bersama anak-anak lainnya. Kau kenapa? Tanya temannya. Enggak apa-apa, sahut si Uma. Tatapan mata yang aneh itu seperti membayangi dirinya Uma. Uma lalu meringkuk. Sekujur tubuhnya dingin. Dari dalam ia mendengar pekik yang semakin sering. Keringatnya mengalir. Rasa takut membuatnya seperti mendengar tawa itu di dalam kepalanya. Kadang jauh, kadang juga seperti berbisik di telinganya. Pukul 12 malam. Di antara tidur dan bangun, Uma mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang, seperti merasakan sakit. Uma tergopoh-gopoh bangun. Orang-orang tampak sibuk. Ayo cepat bersihkan darahnya, seru si Inek pada warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar bergegas mengangkat air ke dalam kamar. Tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah kesepian malam. Anehnya, Ai Karom atau Mbah Karom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi, yang katanya mengambil kayu gaharu. Kalau hanya sekedar mengambil kayu gaharu ke rumahnya, setengah jam atau 30 menit itu kan sudah cukup. Kecuali kalau kayu gaharunya harus ditanam dulu. Suara tangis bayi memecah malam, disusul suara tawa menggema. Suara itu terdengar banyak, menggema, seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Pontang-panting bapak-bapak itu mengangkut air ke atas. Laki-laki macam apa kalian? Lari macam anak kecil, sergah si Inek. Kami ini ya Nek, buaya pun kami lawan, asal ada wujudnya. Ini setan Nek, yang ada cuma ketawanya saja, sahut salah satu bapak-bapak. Tawa cekikikan saling bersahut-sahutan di luar. Di dalam, Long Mila masih meraung-raung berusaha menggapai bayinya. Ia menendang-nendang menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Dan baskom pun tumpah. Air menggenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Suasana pun hening. Lalu suara tawa itu seperti berkumpul di bawah. Ayo cepat sana, cari Ai Karom. Di mana kok nggak datang-datang? Jam segini, seru si Inek. Uma menggigil ngeri, tapi ia seperti terpanggil menatap ke bawah. Dari sela papan, Uma dapat melihat Semantiana di bawah rumah, berusaha menggapai tetesan air bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, Semantiana bergerak cepat menempel ke bawah lantai dan membalas pandangannya Uma. Mata mereka bertatapan. Uma cuma bisa mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah,
Ine langsung menarik Uma dan menggendongnya. Sedang apa kau? Uma masih mematung. Tatapan matanya kosong. Hilang semangatnya. Begitu di sana disebutnya. Kondisi saat seseorang seperti kehilangan kuasa atas dirinya. Mirip orang yang hampir kerasukan. Ine mengelus kepala Uma sambil berbisik. Ku semangat, ku semangat, ku semangat. Ia seperti berusaha memanggil kembali, semangat, semangat. Uma pun langsung tersadar. Dan kemudian berkata, lihat ke bawah, ada apa? Kata Uma yang masih kecil itu meminta bapak-bapak tadi untuk melihat ke bawah. Mereka hanya berpandangan. Suara tawa itu sayup-sayup masih terdengar tipis. Dua orang bapak-bapak langsung keluar melompat ke bawah. Dengan lampu minyak yang mereka bawa, mereka berusaha menerangi bagian bawah kamar. Tak ada siapa-siapa di sana. Angin malam berhembus kencang dari sela-sela dinding kayu. Lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. Dua bapak-bapak yang turun tadi itu juga kemudian naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih di pelukan Ine. Kali ini giliran dukun beranak yang menjerit. Benar-benar malam yang kacau. Ine menggendong Uma ke dalam kamar. Ayo, cepat-cepat, hidupkan pelita, cepat, seru si Ine. Pelita adalah cara menyebut lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Dan benar ternyata, bayi di tangan dukun beranak itu telah raib. Jendela kamar terbuka. Angin malam berhembus dingin. Dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Ai Karom atau Mbah Karom, orang pintar di kampung itu belum juga muncul. Terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. Di sana, seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses lahiran. Mereka tergopoh-gopoh keluar rumah dan menuju sumber suara. Maka, di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil berambut panjang, dengan baju putih lusuh berjongkok, menjilati bayi yang masih merah. Bayi itu tampak diam, hilang semangatnya. Saat itulah Ai Karom datang dengan mangkuk berisi kayu gaharu yang telah dibakar. Memang jahanam, hanyalah makhluk terkutuk. Ai Karom seperti merafal mantra. Semua orang terdiam. Aroma kayu gaharu menyeruak. Ai Karom meniupkan asapnya pelan. Semantiana itu meneringis. Ia bergerak-gerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa keras sekali. Ia kemudian lalu menghilang di balik kegelapan dengan tawa yang memantul. Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Dirapalnya mantra, kusemongat, kusemongat, kusemongat berulang-ulang. Sedangkan si Ine berdiri di sampingnya Ai Karom. Kemana kau lama sekali? Tanya si Ine. Uma masih dipeluknya, sudah mulai baikan. Aku diganggu. Mereka tak mau aku datang ke sini, kata Mbah Karom. Mereka? Iya, orang di balik ini semua, kata Ai Karom. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Long Milah, barulah sebuah fakta terkuak bahwa suaminya tak percaya anak yang dikandung Long Milah adalah anaknya. Ia menuduh Long Milah ini selingkuh. Mereka pun bertengkar hebat seminggu sebelumnya. Suaminya bersumpah tak akan membiarkan anak itu hidup. Suaminya lalu pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit hendak melahirkan, itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Menurut hitungannya, belum waktunya anak itu lahir. Makanya, sebenarnya sepanjang hari ia berusaha agar anak itu tak lahir. Ia tahu bahaya yang menanti anaknya. Jadi, jerit kesakitan itu adalah upaya terkuatnya, menahan anak itu agar tak keluar. Sementara berjam-jam ia merasakan tekanan besar di perutnya, seperti mendorong anaknya untuk keluar. Kalau kata Ai Karom, mungkin saja kejadian itu dilakukan oleh suaminya yang nekat berdukun untuk memanfaatkan Sematiyana. Dan selain Sematiyana, ada makhluk lain yang mencegah Ai Karom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat Sematiyana biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun berkat Ai Karom, Long Milah dapat pulih lebih cepat. Dan yang masih terasa aneh,
Kenapa makhluk yang lain atau yang satunya itu sempat mengusik Uma dan Ine? Jadi sama seperti Ine, Aikarom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Aikarom sudah berusaha merafal mantra dan doa, tapi begitu kuat. Sampai setelah perlawanan, ia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian, suami Long Milah muncul di kampung. Ia membawa Long Milah dan anaknya pindah. Anehnya, Long Milah setuju. Dan orang kampung tak ada yang bisa menahan. Dan itu adalah pengalaman pertama Uma melihat makhluk-makhluk gaib. Uma bukan anak indigo. Tapi beberapa kali setelahnya, ia melihat penampakan makhluk lain. Usianya baru 10 tahun waktu itu. Dan cerita ini dibawanya selama 40 tahun. Sekian cerita ini. Senang rasanya bisa membagikan cerita yang tersimpan puluhan tahun lamanya. Mungkin saya Matiana tak begitu akrab. Bahkan tak banyak yang tahu. Tapi ingatan Uma tentang makhluk ini begitu kuat. Di era sekarang saja, masih banyak cerita yang aneh-aneh. Apalagi 40 tahun lalu di kampung yang nyaris di tengah hutan. Kata orang, dulu kampung itu tempat jin buang anak. Kampung itu saja sampai sekarang belum ada di Google Maps. Kemudian, masih di cerita misteri, hantu atau siluman dari daerah Kalimantan Barat. Ada satu hantu yang juga terkenal di sana. Ya, hantu itu biasa disebut kuyang atau palasik. Di Thailand ia disebut krasui. Namun di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ia disebut dengan hantu tujuh. Nah, cerita ini masih dari penuturan ibunya narasumber yang didengarnya dulu dari para tetua. Jadi setting cerita ini diperkirakan sekitar tahun 1940-an. Karena menurut kisah, saat itu sedang terjadi huru-hara masuknya Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang adalah masa yang sulit karena berbagai bahan makanan dikumpulkan untuk persiapan perang. Di masa perang itu, masyarakat hidup susah. Beras jadinya langka. Untung di Kapuas Hulu ini banyak sungai. Jadi masyarakat masih bisa hidup dengan konsumsi ikan, juga hasil dari hutan. Jadi ceritanya di tengah belantara Kalimantan Barat, di salah satu kampung yang sekarang masuk wilayah Kapuas Hulu, tinggal sepasang suami istri bernama Upang dan Imas. Usia mereka masih muda, masih di bawah 30-an tahun. Karena ekonominya yang sulit, Imas setiap hari membantu suaminya setiap pagi. Sementara suaminya pergi mencari ikan dengan perahu. Imas masuk ke hutan mencari bahan makanan, seperti daun paku atau daun pakis. Begitulah keseharian sepasang suami istri muda itu. Hidupnya damai-damai saja. Sampai suatu ketika dari dukun beranak di kampungnya, Imas tahu dia itu sedang hamil. Hari itu Imas pulang ke rumah dengan perasaan senang. Dipakainya baju yang paling bagus. Walaupun sebenarnya ia tak punya baju bagus, tapi dipilihnya yang paling bersih atau yang paling wangi. Dimasaknya masakan yang enak. Ia siap memberi kabar baik pada Upang suaminya. Senja menjelang, Imas duduk di depan rumah menunggu si Upang. Dan sampai malam tiba, Upang tak muncul. Imas khawatir, tak biasanya Upang pulang terlambat. Waktu beranjak semakin malam, Imas sungguh khawatir. Imas menyalakan obor. Ia berjalan melalui jalan kampung yang becek. "Oh, mau kemana kau Imas? Malam-malam begini?" tanya salah satu tetangga. "Oh, mau mencari Bang Upang, Bu. Tak biasanya dia ndak pulang," kata si Imas. Imas berjalan menuju tepi sungai. Ia akan menunggu Upang di sana. Jalannya cepat, pikirannya berkecamuk. Apakah Upang berjumpa serdadu Jepang lalu ditangkap dan dikirim sebagai pekerja paksa? Membayangkan kemungkinan itu, Imas merasa ngeri. Ia usir pikiran itu jauh-jauh. Sesampainya di tepi sungai, Imas cukup lega karena perahu si Upang terikat pada salah satu dahan kayu. Tandanya Upang sudah ada di kampung. Tapi di mana?
Imas tak berjumpa sepanjang jalan. Apakah sudah ada di rumah? Imas kembali buru-buru melangkah pulang. Udara malam itu terasa begitu dingin. Suara jangkrik bersahut-sahutan dengan suara kodok. Imas berjalan dengan cepat. Tapi angin malam yang kencang meniup obor yang Imas bawa. Imas menghentikan langkahnya. Imas berjalan pelan. Ia tak dapat melihat jalan. Rumah di kala itu jaraknya berjauhan. Jadi cahaya lampu minyak dari dalam rumah penduduk tak dapat membantunya. Imas pun masih berjalan pelan, memastikan ia tak tersandung akar pohon atau terpleset becekan. Saat melewati sebuah rumah, ia melihat lampu di rumah itu mati. Namun di bawah kolong rumah, tampak cahaya berkilauan. Oh iya, rumah di kampung itu tinggi-tinggi, tipikal rumah panggung Melayu. Terdorong keinginan hendak meminta api, Imas mendekati sumber cahaya tersebut. Mak, Imas mau minta api, Mak, kata Imas dari kejauhan. Ia mendekati sosok itu. Sosok itu menoleh. Dan alangkah kagetnya si Imas. Sebuah pemandangan mengerikan terpampang di depannya. Sosok itu adalah hantu tujuh, atau biasa disebut kuyang. Imas dapat menyaksikan jelas kepala itu hanya tersambung dengan organ-organ yang menggantung di lehernya, yang seperti terpenggal. Organ-organ itu seperti berapi, tapi darah yang menetes ke tanah tak membakar apapun. Hilang lenyap begitu saja. Imas mengenali wajah itu. Imas tahu rumah siapa itu. Imas terdiam. Tubuhnya kaku. Kepala itu mendekat. Mata itu menatap mata Imas dalam-dalam. "Jangan kau ceritakan pada siapapun. Jangan," bisik hantu tujuh itu. Wajahnya mengancam. Imas tak dapat merasakan udara dingin menusuk-nusuk dadanya. Hantu itu kemudian terbang, menghilang di antara rerembunan pohon. Imas masih mematung. Hilang semangatnya. Tubuhnya kaku. Bibirnya bergetar. Dahsyat sekali rasa takut itu menghantamnya. Setelah kesadarannya kembali utuh, Imas kembali berjalan ke rumahnya dengan tubuh yang lemah. Energinya seperti terserap habis. Ia melihat lampu di rumahnya menyala. Dari mana saja kau? Apa yang kau lakukan malam-malam begini?" tanya si Upang. "Upang sudah di rumah saat Imas sampai." "Aku mencarimu, Bang," kata si Imas. "Tak perlulah kau mencariku, Imas. Aku laki-laki dewasa, badanku kuat. Tak ada yang perlu kau khawatirkan," kata si Upang. Aku khawatir, Bang," kata si Imas. "Alah, aku tak perlu kau khawatirkan," kata si Upang. Imas tertunduk sedih. Ia bahkan lupa menceritakan kehamilannya. Tubuhnya lemah dan Upang malah marah-marah. Kalau begitu kita makan yuk, Bang. Abang pasti capek kerja seharian," kata si Imas. Aku sudah makan duluan tadi, karena perutku sudah sangat lapar," kata si Upang. Baiklah," kata si Imas, dengan masuk ke dapur untuk makan. Namun, semua makanan yang ia siapkan sudah habis. "Loh, abang habiskan semuanya, Bang?" tanya si Imas. "Iya, kenapa? Kupikir kau sudah makan, lah Imas. Lagi pula kau hanya di rumah. Pastilah kau tidak terlalu lapar, bukan?" kata suaminya. Kalau begitu Imas masak ikan yang abang tangkap saja," kata si Imas. "Tidak ada ikan. Aku tidak dapat apa-apa hari ini, Imas," kata si Upang. Dan singkat cerita, malam itu Upang tertidur duluan. Sedangkan Imas masih terjaga dengan perut yang keroncongan. Pikirannya berkecamuk. Masih terbayang juga hantu tujuh atau kuyang yang ia lihat malam itu. Masih terbayang wajah itu. Wajah yang ia kenal, yang malam itu begitu mengerikan. Besok paginya seperti biasa Imas pergi ke hutan. Setelah mencari bahan makanan, Imas juga mencari pohon bemban yang nantinya akan dia anyam menjadi tikar. Imas ingin anaknya lahir di atas tikar baru yang akan ia anyam. Malam itu, Upang pulang seperti biasa. Saat matahari tenggelam, Upang sudah ada di rumah. "Ada yang mau aku bilang, Bang," kata si Imas.
Ada apalah Imas? "Oh, aku mengandung bang," kata si Imas. Karena si Imas ini sudah dari siang ingin menyampaikan itu. "Hah? Mengandung?" "Iya bang, kita akan punya anak." Tapi wajah si Upang terlihat tak senang. Wajahnya kaku seperti batang beban yang belum dikeringkan. Imas dapat melihat tatapan gusar si Upang. "Mungkin Mak Salmah itu yang salah," kata si Upang. Mak Salmah adalah mama dukun beranak di kampung itu. "Oh, salah bagaimana sih bang?" kata si Imas. "Sudahlah Imas, jangan berkhayal. Tak mungkin kita akan punya anak," kata si Upang. Ia kemudian membaringkan badannya, tidur membelakangi si Imas. Dan keesokan harinya, Imas pun pergi ke rumah Mak Salma. Saat sampai di rumah Mak Salma, Imas naik ke tangga rumahnya Mak Salma. Badannya panas dingin. Mak Salma cekatan memeriksa Imas. "Tak perlu takut Imas, semua baik-baik saja," kata Mak Salma. "Kandunganmu itu sehat luar biasa," tambahnya. Lalu sebelum Imas pergi, Mak Salma memberikan sebuah gelang dari kulit kayu. "Pakailah ini akan membuat kau aman Imas." Imas mengangguk. Minta rela mak," kata Imas setengah berbisik. Gelang kulit kayu itu dipercaya orang dulu sebagai penangkal hantu tujuh atau kuyang. Imas heran, kenapa Mak Salma memberikan gelang itu padanya. Tapi gelang itu tetap dikenakan oleh si Imas. Sementara itu sikap Upang benar-benar berubah. Ia lebih sering pulang malam. Tak jarang ia pulang dengan aroma arak yang menyengat. Imas benar-benar merasa sedih. Singkat cerita, hingga usia kehamilan 6 bulan, Imas benar-benar merasa makin sendirian. Upang kadang berhari-hari tak pulang. Kabar tak sedap beredar. Upang punya istri lain di kampung yang lain. Ini sangat gila. Lagi hamil dapat kabar suami selingkuh. Tapi Imas tak langsung percaya. Ia tak yakin Upang setega itu padanya. Benar bahwa pernikahan mereka ini adalah hasil perjodohan. Tapi di awal pernikahan, Imas dapat merasakan Upang ini mencintainya. Tapi kabar angin itu semakin sering terdengar. Setiap Imas mencoba mengkonfirmasi kebenaran Upang, Upang hanya marah-marah. Hingga di suatu siang, saat Imas pulang dari hutan, ia menemukan pakaiannya sudah dimasukkan ke dalam keranjang, diletakkan di teras bersama barang lainnya. "Oh, pergi Mas, sudah tak ada yang bisa kututupi. Uni hamil, dia butuh tempat yang layak. Uni akan tinggal di sini," kata si Upang. Dari dalam rumah keluar si Uni. Yuni adalah wanita lain yang dinikahi Upang diam-diam. Dan bukan main hancurnya hati Imas. Imas tak menyangka Upang sejahat itu padanya. Siang itu, Imas membawa pakaian dan barang-barang miliknya dari rumah itu. Tetangga yang melihat menawarkan bantuan. Tapi Imas menolak. Tak mau ia bergantung pada siapapun lagi. Imas menyusuri jalan yang biasanya ia lalui menuju hutan. Orang-orang tak tahu nasibnya. Ia menghilang setelah itu. Kejadian besar terjadi di kampung itu 2 bulan kemudian. Orang-orang berkumpul membawa obor mengelilingi rumahnya Mak Salma. Keluar kau dukun iblis, keluar, keluar!" seru warga yang marah. Bukan tanpa alasan, beberapa kali warga melihat hantu tujuh di kampung itu. Warga cemas. Orang yang berubah menjadi hantu tujuh biasanya adalah penganut ilmu hitam, yang memang tujuannya ini bermacam-macam. Ada yang karena terikat janji, ada yang murni untuk kekuatan. Mas Salma dicurigai sebagai hantu tujuh. Garis di lehernya katanya menjadi penanda. Orang-orang percaya penganut ilmu itu mempunyai garis di lehernya sebagai bekas kepalanya yang dilepas. Warga pun marah. Mereka meradang. Malam itu api berkobar membakar rumah Mak Salma. Tak satu pun yang melihat Mak Salma keluar. Dari kejauhan, tiba-tiba kepala Mak Salma melayang. Ia melihat rumahnya terbakar bersama jasadnya. Nah, jadi kita ini sudah ngerti kenapa Imas takut pas ketemu dengan Mak Salma. Terus Imas ini heran pas Mak Salma ngasihkan gelang. Soalnya Imas tahu Mak Salma lah hantu tujuh itu. "Mak,
Panggil Imas dari belakang hantu tujuhnya Mak Salma. Ia memegang perutnya yang sudah hamil tua. Ya, malam itu Imas pergi ke gubuk di tengah hutan untuk mencari Mak Salma. Karena waktu melahirkan sudah dekat. Tahukah kalian, apabila kepala hantu tujuh tidak balik ke badannya saat matahari terbit, maka itu tandanya riwayatnya berakhir. Itu artinya ketika nanti matahari terbit, maka berakhir sudah riwayat Mak Salma. Imas dapat merasakan kesedihan yang dalam di mata Mak Salma. Namun sejujurnya badannya juga gemetaran. Tapi rasa takut itu dikalahkan oleh upayanya melahirkan anaknya. "Mak, bantu aku Mak," kata si Imas. Jadi selama ini Imas tinggal di hutan, di sebuah gubuk bekas warga. Sehari-hari ia makan dari hasil hutan, memastikan ia terus hidup bersama bayi di perutnya. Malam itu di gubuknya di tengah hutan, Imas berusaha melahirkan sendiri bayi yang dikandungnya. Mak Salma dalam bentuk hantu tujuhnya memberi instruksi seadanya. Ya, namanya juga hantu tujuh, ia tak punya tangan untuk membantu. Menjelang dini subuh hari, sesosok bayi dilahirkannya dalam hening. Tak ada suara, hanya jangkrik yang berisik di luar. "Ada apa, Mak? Ada apa?" tanya si Imas. "Dia tidak ada, Imas. Dia tidak ada." Bayi itu lahir tak bernyawa. Imas meraung sejadi-jadinya. Ya, bayi yang dinantikan Imas ini tidak selamat. Bayi itu telah meninggal dunia. Semua energi Imas seperti terserap habis. "Maafkan aku, Imas. Seandainya tubuhku masih lengkap, pastilah aku akan menolongmu," kata Mak Salma. Imas masih meraung dan menangis ketika hari menjelang pagi. "Maafkan aku, Imas, tapi sebentar lagi aku harus pergi. Kau kuatkanlah di sini. Dunia ini jahat, Mas. Bila kita tak menerkam, kitalah yang diterkam," kata Mak Salma. Imas dapat merasakan kesedihan memenuhi gubuk itu. "Boleh aku minta tolong Mak Salma untuk terakhir kalinya?" tanya si Imas. "Apa itu, Imas?" "Berikan aku ilmu itu, Mak. Berikan aku ilmu hantu tujuh itu," pinta si Imas. "Tak takutkah nasibmu berakhir seperti aku?" tanya Mak Salma. "Aku sudah tak peduli, Mak. Giliranku sekarang menerkam. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Ini takdirku, Mak," kata si Imas. Maka sebelum matahari terbit, diwariskanlah ilmu itu. Ilmu yang membuat Imas dapat menjelma menjadi hantu tujuh. Sulit hati Imas telah membuatnya menjadi manusia yang berbeda. Setengah manusia, setengah hantu. Kehidupan Upang dan Uni berlangsung normal. Upang begitu mencintai Uni. Uni dulu adalah kekasih Upang. Mereka tinggal di kampung yang berbeda. Tapi suatu waktu Uni dan keluarganya menghilang. Orang bilang diculik tentara Jepang. Upang yang patah hatinya harus menerima kenyataan pahit. Untuk mengobati hatinya dijodohkanlah Upang ini dengan Imas, perempuan yatim piatu paling cantik di kampung itu. Upang berusaha menerima Imas. Namun setelah menikah, Upang mengetahui keberadaan Uni. Mereka tinggal di danau memelihara ikan. Perasaan sayang Upang ke Uni kembali tumbuh. Hingga diam-diam Upang memutuskan menikahi Uni. Upang tidak tahu bagaimana harus menyampaikan hal itu pada Imas. Disembunyikannya lah kabar itu. Namun Uni ternyata hamil. Bahagia sekali Upang mendengar kabar itu. Ia bahkan tidak peduli bahwa Imas juga sedang hamil. Demi cintanya pada Uni, Upang mengambil keputusan ekstrim. Imas diusir dari rumah. Upang memilih Uni, satu-satunya wanita yang dikasihinya. Upang tak pernah tahu, itu akan menjadi keputusan yang sangat disesalinya. Itu adalah keputusan yang paling bodoh yang pernah ia pilih. Siang itu, selesai menguburkan bayinya, juga menguburkan kepala Mak Salma, Imas merencanakan sebuah pembalasan. Upang sedang menghisap rokok tembakau di luar di malam itu. Uni yang usia kandungannya mulai menua, sudah rebahan di dalam. Walau Upang tak mengizinkan Uni bekerja selama mengandung, tapi urusan membersihkan rumah juga membuat Uni begitu letih. Maka seiring angin yang bertiup kencang menghantam jendela, lampu minyak di rumah itu padam. Secepatnya itu sesosok kepala terbang dengan tetesan darah bercahaya bagai api menyala-nyala
melayang masuk ke dalam rumah. Dari dalam kamar terdengar pekik teriakan Uni. "Abang!" Upang kaget bukan kepalang. Dimatikannya rokok dan disambarnya parang yang tergantung di dinding. Upang dapat melihat sosok itu. Sosok hantu 7. Wajah itu begitu ia kenal. Imas menatapnya tajam. Suara Imas menggema. "Kau renggut bahagiaku, maka kau tak pantas bahagia, Upang." Upang menggigil, tertunduk. Hantu 7 itu lalu terbang melalui jendela. Angin bertiup kencang. Pintu jendela tertutup kencang. Uni, kata Upang sambil berusaha menyalakan lampu minyak. Upang tak mampu menahan tangisnya. Di hadapannya terbujur wanita yang dicintainya, terlentang dengan mata terbelalak. Kulitnya keriput seperti menempel kepada tulang. Lehernya robek. Tangannya kaku seperti orang yang sedang berusaha menggapai sesuatu. Pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, di luar warga berkerumun membawa obor. Mereka mengejar sosok hantu 7 yang tak sengaja dilihat salah satu warga. Hantu itu terbang ke arah hutan. Dengan amarah yang luar biasa, Upang menyambar parang dan bergabung dengan warga. Imas, hantu 7 itu adalah Imas. Aku lihat dengan mata dan kepalaku sendiri," seru si Upang. Maka bergegaslah mereka ke hutan, menyusuri setiap sisi hutan, hingga mereka menemukan gubuk reot dengan atap bocor di mana-mana. Barang-barang seadanya ada di sana, tapi tak ada siapapun. Kain bekas darah melahirkan masih teronggok di sana. Juga 2 kuburan baru menjadi saksi bisu kepergian Imas malam itu. Melihat kondisi gubuk, muncul penyesalan luar biasa dalam diri si Upang. Warga menggali kuburan dan menemukan kepala Mak Salma dan bayinya Imas. Kepala Mak Salma membusuk, dimakan belatung. Harumanya menusuk membuat semua yang ada di situ merasa mual. Setelah hari itu tak ada yang tahu kemana perginya Imas. Seperti ditelan bumi, Imas kembali menghilang. Itulah kisah-kisah hantu yang ada di Kalimantan Barat. Dan antara hantu Sima dan Sematiana, apakah hantu ini sama? Apakah hantu ini saling berhubungan? Tulis di kolom komentar. Selesai.